Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem nilai dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem nilai dan paradigma pembangunan. Pengertian paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan, sedangkan pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah Pancasila modal atau sistem berpikir untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asraf Luda. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sehingga dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikut adalah orientasi paradigma pembangunan Pancasila. Sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk sektarianisme yang berarti komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, yaitu persamaan politis, hak-hak asasi manusia, dan kewajiban kewarganegaraan. Sila kelima mencakup persamaan dan pemerataan dalam pembangunan. Syarat pembangunan paradigma Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis atau sifat cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. 2. Tidak boleh bersifat ideologis atau terlalu mengutamakan ideologi sendiri. 3. Harus menghormati HAM. 4. Dilaksanakan secara demokratis. 5. Penciptaan taraf minimum keadilan sosial atau mengutamakan yang lemah. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu sila keempat Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral dari Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus berdasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasar pada mayoritas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Pelaksanaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila berasal dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal dengan bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Tidak hanya perbedaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka, dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku etnis, bahasa, dan agama.
namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.